Timnas Futsal Putri Indonesia menaklukkan Thailand pada laga semifinal SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada Selasa sore waktu setempat. Indonesia unggul cepat lewat Ike Rosita. Thailand kemudian menyamakan kedudukan lewat Mikam Sangrawi. 1 menit berselang tuan rumah berbalik unggul dengan gol dari Pin Pailun Darika. Saat babak pertama menyisakan 6 menit, Indonesia menyamakan kedudukan dengan gol bunuh diri kiper Thailand Suksensasi Srafa. Namun 3 menit kemudian Thailand kembali unggul dengan gol kedua dari Darika. Keunggulan ini tidak bertahan lama. Saat pertandingan tersisa 1 menit 30 detik, Rosita menyamakan kedudukan. Thailand kembali memimpin ketika babak kedua berjalan 9 menit yang datang dari hat-trick Darika. Dua menit berselang, Indonesia kembali mengimbangi dengan gol dari Fitri Rosdiana. Hingga waktu normal habis, tidak ada lagi gol yang tercipta. Pertandingan imbang 4-4 dan membuat laga dilanjutkan ke babak tambahan. Dalam kondisi tubuh yang sudah lelah, semangat kedua tim tidak menurun. Intensitas tinggi masih diterapkan untuk mencuri gol kemenangan dari kelengahan lawan. Tapi tidak ada gol yang tercipta hingga harus dituntaskan dengan adu penalti. Di babak tos-tosan, drama terjadi pada penendang ke-8. Penalti dari pemain Thailand Suchanan Nakmai bisa dimentakkan oleh kiper Indonesia Sela Salsaldila. Ike Rosita menjadi algojo terakhir, sukses menjalankan tugasnya dan memastikan Indonesia menang 7-6 atas Thailand. Indonesia pun menciptakan sejarah, lolos ke final SEA Games untuk pertama kalinya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Triathlon mencatat prestasi sensasional dengan menyapu bersih 3 emas nomor beregu di nomor cabang aquathlon. Sementara di dayung menambah pundi-pundi emas merah putih dengan menyabat 2 emas. Kontingen Indonesia kembali memanen emas di SEA Games 2025 Thailand, termasuk dari cabang triathlon. Yang membanggakan, aquathlon sukses menyapu bersih 3 emas dari nomor beregu. Digelar di Klang District, Rayong, Indonesia memborong emas aquathlon estafet putra, aquathlon estafet putri, dan estafet campuran. Tim putra diperkuat Noval Asidik, Rasif Amila, dan Al-Kautsar. Sementara tim putri mengandalkan Martina Ayu, Binta Erlan, dan Kayla Nadia. Mereka mengungguli tim Filipina dan Singapura yang meraih perak dan perunggu. Memborong 3 emas dari aquathlon merupakan kejutan sekaligus membuktikan potensi triathlon sebagai salah satu lumbung emas. Aquathlon merupakan cabur yang menguji ketahanan dan kecepatan atlet dalam berenang dan berlari. ท่านผู้ชมครับในการนี้ครับปล่อยตรงนะครับในประเภทของเมนซิงเกิลส์เขาครับในทีมชายหลายคู่ครับ Cabang dayung kembali berjaya di SEA Games 2025 Thailand setelah menambah 2 emas bagi kontingen Indonesia. Di nomor men single scull 2000 meter, Lamimo kembali menyabet emas setelah mengungguli para rival saat berlomba di Rayong, Chonburi. Termasuk andalan Thailand Wattana Nusit yang harus puas dengan perak, serta wakil Filipina Chris Nivares. Lamimo finish terdepan dengan catatan waktu 8 menit 10,247 detik. Bagi Mimo, ini merupakan emas kelima yang dikoleksinya sejak mengikuti SEA Games 2015 di Singapura. Indonesia เป็นของประเทศอินโดนีเซียค่ะ Emas kedua diraih dari nomor lightweight men's quadruple sculls 2000 meter. Indonesia diperkuat Ali Mardiansyah, Ihram, Rafiq Yasir, dan Ardi Isadi. Mereka mencatat waktu tercepat 6 menit 38,862 detik. Indonesia mengalahkan tim Vietnam dan Thailand. Selain 2 emas, tim dayung juga menambah sekeping perak. Indonesia จากประเทศอินโดนีเซียค่ะ Congratulations you all.
rumah sekaligus bengkel jasa tambal ban di Kalimalang, Jakarta Timur ludes terbakar. Ledakan sempat terjadi beberapa kali hingga membuat warga panik ketakutan. Kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi, menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Bahkan beberapa kali ledakan juga sempat terjadi hingga membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam bengkel jasa tambal ban. Yang terbakar itu tambal ban. Selain itu juga dari SCC sudah juga memanggil untuk berapa unit yang ada di kantor sektor untuk diluncurkan ke TKP. Setelah kami sampai di TKP, jadi untuk status itu kuning. Jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun arus lalu lintas di Jalan Kalimalang sempat tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Penjemputan jenazah oleh pihak keluarga diwarnai suasana haru. Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Ya, keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasar. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA apa. Tes DNA cocok. Yang lain mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah beberapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Batu Busua, Kota Padang bersama dengan TNI bergotong royong membuat jalan darurat dari tumpukan batu di aliran Sungai Batang Kuranji. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan di wilayah tersebut terputus total. Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai di atas batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, ya. Sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan satu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu.
Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.